Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Minggu kemarin Bapak sudah memerintahkan kalian untuk membaca materi akidah Islam. Materi akidah Islam ini merupakan materi yang akan kita pelajari di semester ganjil tahun ajar 2020-2021. Tapi tidak hanya materi akidah Islam saja yang akan kita pelajari pada semester kali ini. Ada beberapa materi lainnya. Materi yang lainnya adalah selain akidah Islam ya, materi sifat-sifat Allah, materi tobat taat istiqomah dan ikhlas, materi adab sholat dan berzikir, dan yang terakhir adalah materi keteladanan Nabi Sulaiman. Nah itu ya yang kita pelajari selama satu semester. Sebelum kita mulai, silakan siapkan alat tulisnya, buka buku yang sudah Bapak berikan melalui WhatsApp grup. Kemudian pada pembahasan materi nanti silakan catat materi yang menurut kalian anggap penting ya. Oke. Namun sebelum kita lanjut ke inti materi, materi akidah Islam ya, yang akan kita pelajari, kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu memahami dasar tujuan bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Nah, diharapkan dengan membahas kompetensi tersebut, kalian yang pertama bisa menjelaskan pengertian akidah Islam, yang kedua bisa menunjukkan dalil tentang akidah Islam, yang ketiga menjelaskan dasar akidah Islam, yang keempat menyebutkan tujuan akidah Islam. Itu. Sebelum kita lanjut ke inti materi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan buka bukunya. Di halaman 7 kalian bisa melihat 3 buah gambar. Yang pertama gambar keindahan alam, yang kedua gambar tata surya, yang ketiga alam semesta berada dalam sebuah trompet atau sangkakala besar. Nah, silahkan amati ketiga gambar tersebut ya. Kemudian buat pertanyaan yang sesuai dengan ketiga gambar tersebut. Atau silahkan buat pertanyaan mau dari gambar yang pertama keindahan alam, atau gambar yang kedua tata surya, atau gambar yang ketiga alam semesta berada dalam sebuah trompet. Silahkan buat pertanyaan. Pastikan kalian setelah mengamati gambar ini muncul pertanyaan di benak kalian. Nah, silahkan tulis ya di buku tulis kalian. Oke. Sekarang kita lanjut ke inti materi yang pertama, yaitu materi akidah Islam ya. Bisa kalian lihat di halaman 8, makna akidah Islam secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatun, yang artinya ikatan atau perjanjian. Ya. Kemudian, menurut ulama, pengertian akidah adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani, atau ma aqoda alaihil qalbu wad dhamir. Nah, itu pengertian akidah. Ya. Itu pengertian akidah. Oke. Kita lanjut. Buka halaman berikutnya, halaman 9. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Janji atau keyakinan kepada Allah. Oke. Kita lanjut. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itu. Atau dalam arti lain, akidah karena kita sebagai seorang muslim maka akidahnya akidah Islam. Akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi akidah Islam itu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang Muslim.
Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini Bapak ada video ya yang membahas tentang akidah Islam. Baik, mari kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Kali ini kita akan membahas tentang akidah anak soleh. Yuk kita perkuat akidah kita dengan memahami maksudnya. Akidah atau keimanan merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua bagian akidah yang harus kita tahui, yaitu tentang iman dan Islam. Yuk kita pelajari bersama. Oke, itu ya. Bahasan berikutnya nanti iman Islam ya. Nah, dari video ini mudah-mudahan kalian bisa paham apa itu akidah ya. Akidah Islam ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih di halaman 9. Ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ketika kita berakidah Islam, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang wajib disembah. Allah lah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Maha Pencipta dan mengatur alam semesta satu-satunya. Nah itu ya. Itu yang harus tertanam dalam diri kita semua ketika kita berakidah Islam. Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan kalian kirim pertanyaan melalui WhatsApp ya, kirim ke nomor Bapak. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam di sini ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Oke, kita bahas yang pertama. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ini terdapat konsep akidah Islam. Salah satu surat yang membahas konsep akidah Islam adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang isinya tentang tauhid, mengesahkan Allah. Itu inti dari akidah Islam adalah mengesahkan Allah. Bisa kita baca, bisa kalian baca surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Nah itu ya, tadi di atas sudah disebut ya, sudah dibahas. Itu ya. Kayak itu. Yang berikutnya adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Apa tujuan mempelajari akidah Islam? Yang pertama,
Tujuan kita mempelajari akidah Islam yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Lebih rincinya bisa kalian baca ya, ini di halaman 12. Ya silahkan ya, catat hal-hal yang penting ya dari materi sekarang. Yang kedua atau poin B, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, itu dia ya materi pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita akhiri, apa itu akidah? Akidah adalah, lihat lagi, akidah adalah ikatan atau perjanjian. Atau menurut para ulama, pengertian akidah adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Itu ya. Kemudian, apa saja dasar akidah Islam? Dasar akidah Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Akidah Islam dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Itu ya. Yang isinya menegaskan bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Itu. Kemudian dasar akidah Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama apa? Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, itu dia materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang tidak kalian mengerti, silahkan kirim pertanyaan melalui nomor WhatsApp ya. Atau bisa juga tulis pertanyaan di kolom komentar ya di video ini ya, di channel YouTube ini ya. Nah, itu. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Mudah-mudahan materi pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.